Wanita itu terlahir kembali ke hari saat dia harus memilih pasangan perjodohan. Hal pertama yang dia lakukan adalah menolak 3 pewaris keluarga kaya yang tumbuh besar bersamanya. Begitu dia mengatakannya, ayahnya langsung terkejut. Tapi gadis itu dengan tegas menyatakan, dia ingin menikah dengan pewaris keluarga William. Karena dia masih mengingat dengan jelas, di kehidupan sebelumnya pria itu menjadi orang terkaya di dunia. Kalau memang harus dijodohkan, maka dia harus mendapat keuntungan paling besar. Pilihan gadis itu membuat ayahnya tak habis pikir. Karena keluarga mereka termasuk dalam 4 keluarga terpandang. Dan gadis itu adalah satu-satunya perempuan di antara 4 keluarga besar. Ketiga keluarga lainnya berebut ingin menikahinya. Ayahnya pun menganggap pilihan itu adalah yang terbaik. Tapi mereka semua tidak tahu. Di kehidupan sebelumnya gadis itu mengikuti pengaturan keluarga. Dan menikah dengan ketiga pewaris itu satu persatu. Namun hasilnya hanyalah tragedi demi tragedi. Pernikahan pertama. Pewaris kaya itu tewas dalam kecelakaan demi menyelamatkan wanita licik. Keluarganya lalu menjodohkannya dengan keluarga kedua. Baru 2 tahun menikah. Suaminya jatuh dari tebing saat memetik bunga untuk wanita itu. Kemudian pernikahan ketiga. Mereka hidup tenang selama bertahun-tahun. Gadis itu mengira akhirnya hidupnya stabil. Tapi di hari kematian suaminya, pria itu masih menyebut nama wanita licik itu. Dan bilang ingin menikahinya di kehidupan selanjutnya. Gadis itu akhirnya sadar. Ternyata ketiga pria itu sejak awal menyukai wanita yang sama. Dan wanita licik itu hanyalah anak dari kepala pelayan rumahnya. Selain pandai berpura-pura manja, dia tidak punya kelebihan lain. Mengingat kembali 10 tahun masa mudanya. 3 kali menikah ternyata hanya menghasilkan lelucon besar. Gadis itu sampai pingsan karena marah. Begitu sadar, dia kembali ke hari penentuan perjodohan. Kali ini dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dia menolak ketiga pria itu di depan umum. Dan dengan tegas memilih keluarga William. Ibunya mendukung sepenuhnya. Ayahnya pun segera mengatur tanggal pernikahan. Pernikahan ditetapkan 7 hari kemudian. Gadis itu akhirnya bisa bernapas lega. Dia segera membuang semua barang yang berkaitan dengan 3 pria itu. Melihat unggahan pamer dari wanita licik di media sosial, dia tidak merasa apa-apa lagi. Dia mengeluarkan barang pertunangan dari 3 keluarga. Dan mengatur pengiriman balik satu persatu dalam 7 hari. Sementara itu ketiga pria kaya masih dengan lembut merawat wanita licik itu. Bahkan saling berjanji, siapapun yang dipilih gadis itu sebagai pasangan, mereka akan menerimanya tanpa keluhan. Hanya dengan begitu wanita licik itu tidak akan terluka. Saat gadis itu pulang ke rumah, dia menerima surat perjodohan dari keluarga William. Orang tuanya pun telah menyiapkan aula pesta, berencana mengumumkan kabar pernikahan di hari ulang tahunnya. Begitu mendengar berita itu, wanita licik itu marah sampai menggertakkan gigi. Dan benar saja saat hari ulang tahun tiba, wanita licik itu mulai memainkan trik liciknya, mengaku tidak bisa melupakan perhatian 3 pria itu, dan berpura-pura hatinya hancur saat tahu mereka akan menikahi gadis itu. Bahkan mengancam akan melompat dari gedung agar keinginannya dituruti. Ucapan itu langsung membuat gadis itu jadi sasaran kritik. Gadis itu tetap tenang dan menjawab, pasangan perjodohannya bukan ketiga pria itu, melainkan pewaris keluarga William. Setelah bicara dia langsung pergi, menghapus semua kontak 3 pria itu. Dia kembali ke rumah, dan memberitahu ayahnya untuk memecat kepala pelayan dan putrinya. Lalu dia naik mobil menuju rumah tunangannya. Sementara kepala pelayan yang tahu dirinya dipecat, bukannya panik, malah sombong, mengatakan pesona putrinya tidak tertandingi, hingga membuat 3 pria itu tergila-gila. 7 hari pun berlalu. Ketiga pria itu menerima pengembalian barang pertunangan dari gadis itu. Saat itu mereka masih merasa percaya diri. Tapi saat tahu ketiganya menerima penolakan, mereka langsung tidak percaya. Mereka selalu yakin, gadis itu tidak punya pilihan selain mereka. Mengira gadis itu hanya sedang marah. Sampai detik berikutnya, telepon dari wanita licik pun masuk.